Jelas banget. Oke, iya. Nih teman-teman, kita hari ini mengadakan edukasi. Kebetulan saya juga pengen belajar nih Pak, karena ini sangat Sure. menarik fenomena untuk company-company baru, terutama energi terbarukan. Oke, mungkin kita sapa Hmm. dulu ya, teman-teman. Selamat malam, salam sehat dan happy cuan selalu. Hari ini kita akan mengadakan IG Live edukasi Get Closer dengan emiten yang kali ini kita akan belajar lebih lanjut dengan PT Arcora Hydro Tbk atau Arco yang barusan melakukan IPO dengan harga perdana di harga 300. Arco adalah emiten pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PT Arcora Hydro Tbk listing Jumat 8 Juli 2022. Dalam public offering ini, Arco berhasil meraup dana segar dari pasar modal sebesar 182,67 miliar melalui penerbitan 608 juta 8 ya saham baru. Pada periode book building ini, investor ini kelihatannya sangat antusias karena bisa kita lihat dari tingginya minat ya pada saat masa penawaran hingga mengalami oversubscribe sebanyak 10,89 kali. Nah, tingginya antusias dari investor ini bisa kita lihat ya teman-teman dari waktu Arco ini awalnya tuh hanya ingin menerbitkan rencana awal adalah 579.900 ribu lembar saham. Kemudian ternyata tingginya antusias membuat company harus menerbitkan saham baru yang berasal dari portable sebanyak 28.995.000 lembar saham. Hingga saham yang diterbitkan menjadi 608.895.000 lembar. Tapi sebelum kita mulai dan sebelum kita nanya-nanya lebih lanjut dengan Pak Aldo yang di sini adalah Presiden Direktur dari Arco, kita disclaimer dulu bahwa pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan untuk teman-teman dan bukan perintah atau beli atau jual karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Nah, saya bacakan dulu sekilas mengenai emiten Arco ini. Arcora Hydro Tbk didirikan tanggal 5 Agustus 2010. Jadi company-nya juga udah cukup lama ya. Sekarang udah 2022 nih, bukan emiten baru gitu loh. Kemudian mulai beroperasi secara komersial di tahun 2017. Arco bergerak di bisnis energi terbarukan atau EBT. Saat ini Persero mengelola PLTA berkapasitas 17,4 megawatt yang sudah beroperasi dan 10 megawatt yang sedang dalam tahap konstruksi. Di mana pada saat IPO penggunaan dana IPO itu Arco gunakan sebagian dananya untuk dua keperluan. Yang pertama sebesar 63% untuk tambahan investasi kepada anak perusahaan dan sisanya 37% digunakan untuk pelunasan kewajiban jangka pendek. Dan sedikit profil dari Pak Aldo ini, selaku Direktur Utama daripada Arco, Bapak Aldo Artoko lulusan teknik mesin dan manufacture Universitas dari New South Wales, Australia. Ini kelihatannya udah nggak asing lagi nih dengan dunia energi dan infrastruktur. Karena sejak usia 8 tahun nih Pak Aldo udah sering banget diajak mengunjungi berbagai proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh ayahnya Bapak Johan Teguh. Nah, dirinya juga mendapat banyak pengalaman di bidang teknik dan konstruksi, terutama manajemen proyek selama bekerja di Parkson Brickenshoff, Sydney. Dan Pak Aldo juga terlibat beberapa proyek, termasuk proyek tenaga gas. Kemudian pada tahun 2009, Pak Aldo mendirikan Arcora Hydro karena melihat adanya peluang bauran energi terbarukan melalui pengembangan dan pengoperasian PLTA lepas sungai di Indonesia. Nah, itu sedikit profil mengenai Arco dan sedikit profil dari Pak Aldo ini sendiri. Pak, selamat malam Pak. Salam kenal dan terima kasih banyak mau hadir di sini. Kebetulan nih saya nih nyari-nyari Bapak yang mau saya invite ke sini karena saya sangat tertarik. Awalnya saya tuh invest di Arco ini karena sangat simpel karena saya lihat technical chartnya ini kebetulan saya juga baru belajar nih. Ini chartnya ini hampir dibilang dari IPO itu koreksinya dikit-dikit dan chartnya itu uptrend banget Pak. Ini biasanya kalau emiten yang baru IPO mengingatkan saya kepada saham yang kemarin listing heboh di awal tahun itu ADMR. Mirip Pak, naiknya kayak naik, turunnya dikit banget terus naik lagi. Tapi pada saat itu saya nunggu. Nah itulah salah. Sekarang saya nggak menunggu. Kebetulan ya udah saya beli aja
saya pikir, dan saya sempat buka di website Bapak nih, kemudian saya lihat, wah ini kayak renewable energy, tentang something yang green, di mana arah ke depan investasi kalau kita bicara dengan fund itu mereka lebih tertarik untuk company yang green. Nah, maka saya cari-cari informasi mengenai Arko, dan akhirnya saya menemukan, dan saya minta teman saya untuk bantu dong untuk hadirkan Bapak di sini, dan sekalian untuk memberi insight juga nih ke teman-teman yang memang sangat antusias dengan Arko. Oke Pak, mungkin kita mulai dulu dengan Q&A nih Pak. Nah Pak, bisa ceritain Sure. nggak bagaimana sih cerita awalnya sehingga Bapak tuh bisa kepikiran ngebentuk company yang bidangnya tuh energi terbarukan atau renewable and sustainable energi seperti Arko ini? Karena ini kan boleh dibilang waktu Bapak ngebentuk ini kan pasti usia pada masih muda ya. Kok udah bisa gitu kepikiran untuk bikin company yang menarik seperti ini, yang kedepannya ini akan banyak sekali fund-fund atau investor yang tertarik karena terkait dengan industri hijau yang green gitu loh Pak. Silakan Pak. Oke, mungkin pertama-tama jangan panggil Pak kali ya. Oke, Panggilnya oke. Aldo aja nggak apa-apa. Oke, oke. Karita. Jadi mungkin kalau mau cerita ke sana tuh, Karita, mungkin I hope we have time ya. Cuman let me make it simple gitu. Cuman Iya, iya. ini tuh berawal sebenarnya dari passion, Karita. Hmm. Jadi saya Hmm. itu memang dari dulu itu lumayan hardcore pecinta alam. Jadi saya tuh Oh, emang suka masih. naik gunung, Oh, oke. suka caving. Memang dari waktu SMA, saya SMA di Jakarta itu di Kolese Canisius. Saya juga Mhm. kebetulan ketua organisasinya pencinta alamnya. Jadi intinya aktif banget Oh, deh oke. ngadain acara-acara pencinta alam, naik gunung rame-rame dan lain-lain gitu. And uh, setelah itu tuh saya tuh kerja di saya kuliah di luar negeri di Australia, engineering degree waktu itu. Mhm. Mhm. Kebetulan setelah selesai itu saya uh, mendapat pekerjaan di engineering consultant firm. Jadi engineering consultant firm itu perusahaan yang kerjanya kalau ada project itu mereka tuh desain, Karita. Jadi Hmm. misalnya contoh mereka mau buat Hmm. project apa namanya uh, project tunnel atau project stasiun tunnel itu kita tuh jadi Mhm. tim yang di hire untuk mendesain ketebalan Hmm. ketebalan konkretnya berapa dalam sih untuk Mhm. kekuatan stresnya tuh untuk mencapai beban segini tuh harus konkret kualitas yang mana, setebal apa dan bentuknya Hmm. seperti apa. Dan Mhm. saya itu sempat involve di sana Mhm. juga gitu di perusahaan Parsons Brickenow itu perusahaan US di Sydney. Mhm. Nah setelah itu saya itu kebetulan mau ada rencana dikirim ke US. Oh, Kebetulan I bos saya see. itu uh, lumayan happy lah sama saya. Saya ngomong, Dengan kinerjanya. why don't I just send you to New York untuk Mhm. ikut project management programnya, yang project management Mhm. programs. Tapi setelah Mhm. ngomong sama ayah saya ngomong mendingan lu pulang deh. Kalau lu nggak pulang, lu nyangkut di Mhm. sana nggak bakal balik-balik deh kayaknya, Iya gitu benar. kan. Which most likely that would happen if I go to New York, Iya. the Heeh. place that I love so much. But then Mhm. mikir masuk akal juga karena opportunity di Indonesia masih gede banget dan saya itu orangnya itu uh, all of my friendship know this. I'm a very idealistic person. Orang itu ideal banget Mhm. gitu kayak Mhm. emang pengen tujuannya itu kalau kalau pengen pulang ke Indonesia pengen you know what if I can do Mhm. something for Indonesia I might not Iya. change Indonesia but at least Iya. I can be part of doing something good Iya. gitu kan. Saya pulang ke Benar. Indonesia Mhm. dan beberapa setelah itu tuh saya itu um, tahu mengenai bahwa pada tahun 2010 itu waktu saya baru pulang 2009-2010 Mhm. Indonesia itu mempunyai subsidi Mhm. untuk listrik itu Iya. besar sekali. It was Oh, around 10 oke. billion US, 100 T. Oke. Dan untuk apa subsidi listriknya itu? Subsidi listrik itu mainnya itu untuk mensubsidi PLN karena biaya Mhm. generasi listrik yang sangat tinggi oleh PLTD Heeh. atau pembangkit listrik tenaga diesel. Karena bayangin aja, Mmm. untuk orang-orang di pelosok tuh PLN untuk ngirim solarnya aja ke sana untuk ngidupin diesel Mhm. gensetnya itu berapa Mhm. mahal gitu kan. I'll just give Iya. you a number to get around it. Mhm. Contoh misalnya sekarang itu buat PLN ongkos PLN ngebuat
listrik memproduksi listrik itu bisa sampai 4.000 sampai 5.000 Mhm. rupiah per Mhm. kilowatt hour. Sedangkan PLN itu jual Oh, ke masyarakat itu palingan 900 rupiah gitu kan. iya, Dan iya. X-nya itu, perbedaannya itu Hmm. 4.000 atau 5.000 dikurangi 900 Sekian. Mhm. itu yang disubsidi oleh kita semua, taxpayers. All of Oh, us, oke, right? oke. All of Iya, warga kita iya. taxpayer, salah satu tujuan destination itu ya untuk subsidi itu gitu kan. Mhm. Sedangkan waktu saya di Australia dan waktu pernah traveling ke Eropa juga, mereka tuh Mhm. PLTA-nya semuanya udah dikembangin semua gitu ya. Sedangkan di Oh, I Indonesia, that see. is not the case. Belum. Di Indonesia masih Hmm. banyak banget potensi-potensi yang apa sih namanya, yang emang Tadi gali. betul-betul belum dikembangin sama sekali gitu. Karena memang Mhm. zaman dulu itu Indonesia mungkin perkembangan ekonominya tinggi sekali Mhm. sehingga mereka tuh berfokus on membangun pembangkit listrik yang cepat. Hmm. Jadi yaudah kita bangun yang cepat apa deh? Yaudah PLTU Iya. apa dibangunnya cepat gitu kan. Enggak mikirin Oh, I see. efek jangka panjangnya apa gitu kan. Hmm. Bayangin Mhm. aja misalnya kita mau ngirim solar ke suatu pulau yang jauh banget gitu kan. Iya. Ongkosnya udah berapa gitu kan untuk Iya, ngelistrikin gitu. iya. Nah, Mhm. so basically long Mhm. story short, Iya. that idealist brain that I have mulai pikir, Mhm. ini kalau emang banyak banget potensi yang belum dikembangin, if I do this, mungkin Mhm. awalnya tuh untuk passion project ya, untuk maybe I'll Mhm. just build one kali ya, untuk Heeh. ngebuat satu project yang kira-kira gue tahu deh, gue bisa ngebangun Indonesia to have a little bit Iya. while making money, which is the perfect world for Mhm. me, right? Iya, benar. But then ngebangun satu tuh ternyata perlu hire orang banyak banget, Karita. Perlu Mhm. hire tuh orang Mhm. tuh banyak banget deh, engineer-nya, ininya, Oh, karena we wanna do it seriously, oke. right? Setelah Iya, kayaknya, iya. kok kita udah beban head office segini banyak, udah banyak banget Mhm. nih, apa Mhm. namanya, karyawan, ya udah kita buat dua deh. Kayaknya toh kita udah Mhm. punya karyawan sama engineer segini banyak, jadi kita buat deh. Iya. Kita setelah kita buat dua, kenapa nggak kita buat 3 atau 4 ya gitu? Karena kan kita engineer-nya Oh, udah I lengkap see. nih, sekarang timnya udah lengkap. Iya, Sedangkan iya. kita tahu pada saat Benar. itu bahwa Indonesia perlu banget. Dan Mhm. waktu saya mulai perusahaan ini tuh, when I founded the company tuh, orang-orang mikir renewable energy tuh nothing lah, persepsinya tuh Iya. mahal, Iya dulu. nggak usah lah bangun Iya, renewable energy, coal benar. aja. Iya. Tapi kan gue kan keras kepala, Karita, dari dulu tuh orangnya. Jadi pokoknya you know what, kalau luar negeri Iya. ngedahuluin ini kenapa kita nggak duluan gitu kan. Iya, iya. Luckily keras kepala itu yang ngebuat suatu Membawa. blessings in a way. Benar, benar. Sehingga Alcora itu, as we know kan sekarang governments, the world Heeh. directions, semua itu Mhm. ngarah ke this direction, renewable energy, Iya, green energy, what iya, is actually benar. good for our earth. Mhm. And for me, I think I Mhm. am so blessed, diberkati Benar. banget bahwa saya bisa melaksanakan usaha yang saya Mhm. dirikan ini, Mhm. di mana merupakan hobi dan passion kecintaan saya sendiri, Mhm. tapi juga merupakan sesuatu yang mempunyai dampak efek kepada masyarakat. Itu, dampak pada lingkungan. Itu saya baru ngomong lingkungan ya. Saya Iya. belum ngomong masyarakat nih, in which maybe later Oh, we can discuss, di mana kita iya, bisa iya. kasih pekerjaan juga ke Benar. orang-orang. Tapi kayaknya gue Iya. jawabnya kepanjangan, Karita. Sorry, please continue, Karita. So, jadi Nah, awal dari terus passion, kecemplung, oke. jadi sekarang udah suka, ya udah nyemplung deh gitu. Terus lanjutin ya Pak. Untung balik Pak. Kalau nggak balik, ya Pak lagi deh. Untung balik deh Aldo. Kalau nggak balik kita nggak akan mengenal company yang sangat seru kayak gini nih. Karena kemarin banyak Hmm. sekali teman-teman yang ikut invest nih di Arko dan mereka sangat happy gitu loh. Oh ya, terus kita lanjutin lagi ya. Visi dan misi Arko itu sebenarnya apa sih? Mungkin tadi udah diceritain sedikit kali ya, tapi mungkin bisa di-emphasize lagi nih sebenarnya visi dan misi itu Sure, kira-kira apa sih? sure, sure. Mungkin gini, mungkin uh, kalau orang-orang baca website kan itu visi misi kan kadang-kadang kata-katanya terlalu apa sih? Kata-katanya itu terlalu Bener. baku gitu ya. Ingin bla bla bla. Mungkin Iya, gue coba kasih iya, tahu iya. in the simplest word. Simple ya. Yes. Indonesia itu punya potensi itu banyak banget. Potensi Hmm. Indonesia itu, kita jadi warga negara Indonesia tuh, orang-orang Indonesia tuh sangat-sangat diberkati sama Tuhan. Karena kita tuh punya potensi Hmm. banyak banget, dari mineralnya, dari termasuk salah Hmm. satunya adalah potensi tenaga air yang untuk dikembangkan Iya, menjadi listrik. Nah, iya. Indonesia tuh mempunyai potensi besar. Visi dan misi Arcora simple. Kita mau memaximize that potential. Kita mau Hmm. memaximize semua potensi-potensi yang ada Hmm. di Indonesia, gimana itu bisa Hmm. direalisasikan
menjadi Mm-mm. suatu aset pembangkit listrik tenaga air yang bisa membantu Ya. ketahanan negara. Now, let me Mhm. elaborate a little bit tentang ketahanan negara. Sekarang kita Mhm. tahu kan commodity prices going up and down, right? Yes. Because of Iya. the world in Ukraine, the war in Ukraine, Iya. and mau nggak mau pasti ada banyak Shortage gejolak juga. politik kan. Mhm. Mhm. Dan kita itu kalau kita punya suatu uh, portfolio renewable energy yang besar, kita tuh nggak akan ke efek tuh. Mhm. Mau komoditi tinggi, mau komoditi rendah. Hmm. Kita tuh sumber Tetap pembangkit ya. listrik itu air yang kita udah punya. Apalagi air yang kita udah Iya. punya, kalau pembangkit listrik itu apa yang masuk kita taruh lagi ke sungai kan. Jadi kita tuh, that's why it's renewable. Mhm. Kita tuh nggak pakai Mhm. air itu cuma lewat lah gitu lah kira-kira kan. Hmm. So, Masih menarik sekali nih. visi misinya simple, kita mau maximize that Mhm. potential. Karena Indonesia masih banyak banget potensi. Gue tambahin angka Mhm. ya, Karita. Mhm. Indonesia Iya. itu berdasarkan studi dari Jepang, Indonesia itu punya Iya. potensi untuk pembangkitan tenaga listrik air itu ada sekitar 72.000 megawatt. Oke, Hmm. yang baru 70. dikembangin itu baru 8.000. So Wow, masih besar banget. we're at what? Hmm. 10%, 12% Eh. numbers yang udah baru diutilisasi loh. Ke depan itu masih banyak banget. And if we can tap that potential, kita udah keren banget deh Indonesia ini. Benar. Nggak peduli mau Iya, komoditas berarti kayak gimana, kita masih nggak tergantung dari situ. Itu iya. visi misinya sih. Berarti ini masih istilahnya kalau orang bisnis ini masih di awal, berarti kuenya ini masih sangat besar ya, kurang lebih mungkin kayak gitu juga ya Pak Aldo ya. Iya. Nah, Mungkin, terus betul. Sorry, go ahead. terus kalau misalnya ini kan banyak istilah banyak teman-teman yang investor tapi mereka juga sangat awam nih. Sebenarnya bisnis Arko itu kayak gimana ya? Maksudnya oke, PLTA terus nanti pengelolaannya terus kliennya kayak gitu itu kemana gitu jualannya, mungkin kita langsung ke bisnisnya gitu loh Oke, secara sure. overall. Oke. Sebenarnya bisnis Arcora itu simple banget, Karita, dan sangat mudah untuk dimengerti. Nah, kita kan tahu nih, di Indonesia kan ada yang namanya PLN, right? Yeah. PLN itu basically kan berdasarkan undang-undang, kekayaan negara, listrik, minyak, dan itu kan harus dikuasai oleh negara gitu kan, dan listrik ini dikelola. PLN. In our country ini PLN. Our business is very simple. Kita itu ngebangun pabrik listrik atau namanya itu pembangkit listrik yang kita supply listriknya ke PLN sehingga listrik bisa mendapatkan listrik tersebut, PLN bisa mendapatkan listrik tersebut dan menjualkan lagi ke masyarakat atau ke industri, ke pabrik-pabrik dan lain-lain. Jadi memang bisnis model kita adalah kita bangun pabriknya, kita punya kontrak 15 sampai 25 tahun kepada PLN. Karena kan ngebangun itu kan mahal banget. Jadi kita pengennya long term kontrak dong sama PLN. Yeah. Jadi kita tuh ngebangun dengan capex yang sangat besar, lalu PLN based on kontrak 15 sampai 25 tahun itu ngambil deh semua listrik yang kita produksi sama PLN diambil semua, terus PLN jual lagi ke masyarakat seperti kita semua. Bisnis modelnya itu seperti itu. Nah, yang buat kita unik, yang buat kita itu sangat-sangat this is in my passion, menarik buat saya itu adalah kita tuh semua sumber energi yang listrik yang kita hasilkan itu tidak membuat polusi. Kita tidak membuat pencemaran lingkungan dan kita tidak membuat kerusakan lingkungan. Karena untuk kita menghasilkan listrik tidak ada proses penambangan, tidak ada proses konstruksi ada, cuman tetapi efek lingkungannya itu sedikit. Jadi kalau Karita lihat tuh di website itu, kalau di video itu sama foto-foto tuh, ini kok kayaknya hutan segini banyak, Arcora cuma pakai segini aja gitu loh, kecil banget gitu. Gara-gara memang kita tuh nggak ganggu lingkungan. Jadi yang buat menarik itu listrik yang kita hasilkan sama, bisa di-enjoy, lampu, cuman kita tuh sumbernya itu nggak menyebabkan polusi, nggak menyebabkan apa namanya kerusakan lingkungan juga. Gitu. Kerusakan. Dan juga kerusakan biodiversity ya. Seperti kita tuh nggak ngeganggu banyak hewan-hewan yang ada, ekosistem hewan-hewan. Iya. Correct, betul. Secara simpel bisa ini sangat menarik sih. Oke. Ya kalau begini sih ya cukup menarik ya, karena yang kalau misalnya orang dagang kan yang paling takut kalau kita tuh jangka pendek bisnisnya. Nah kalau ini udah ada klien tetap
kliennya udah pasti, udah fix, dan itu bukan klien yang istilahnya sembarangan, ini udah yang pegang semuanya. Kemudian dan ini kontraknya jangka panjang, berarti istilahnya udah secure bisnisnya ini. Hmm. Nah, kemudian ya, aku mau nanya nih, kan proyek-proyek Arko itu ada di mana aja? Yang aku baca dari website ini udah beroperasi tuh PLTM Cikopo sama PLTM Tomasa. Yang lagi dalam tahap konstruksi PLTM Jaintu, dan dalam persiapan itu PLTM Kukusan 2. Nah, yang udah beroperasi nih Cikopo sama Tomasa ini kayak gimana ya, Mbak? Maksudnya udah tinggal kontraknya segala macam udah Jadi, secure yang ini. jadi yang untuk Cikopo sama Tomasa itu sudah melewati masa-masa tersulitnya, yaitu konstruksi. Nah, itu tuh kita Hmm, konstruksinya sudah selesai. Sehingga oke. sekarang itu masa-masa kita panen lah istilahnya. Iya, iya, iya. Panen itu dalam arti ya udah pembangkit listriknya sudah ada di sana, Iya. uh, tinggal berjalan aja, Mhm, mhm. uh, dan kita kasih bill aja ke PLN nih. Sama kita mengoperasikan Oh, pembangkitnya lah, obviously kan. Jadi oke. PLTA itu kalau ada gambaran itu airnya masuk di level atas, terus kita turunkan ke Mhm, pipa, pipa memutar mhm, turbin menjadi electricity, terus air yang memutar mhm. turbin itu kita keluarkan kembalikan ke sungai yang sama. Jadi kita tuh sama sekali nggak pakai 1 Mmm, liter air pun dalam membangkitkan mmm, listrik.